Halo. Oke, assalamualaikum Solihah, Solih dan Solihah, sorry. Kembali lagi dengan Umi Mara di video kedua pembahasan mat wajib ya, edisi SKS, edisi mat wajib. Oke, jadi di pembahasan kali ini Umi belum kasih edisi mat wajib nih, edisi mat wajib. Oke, di pembahasan kali ini Umi akan seperti janji Umi akan bahas tentang matriks yang bakalan mirip-mirip sama soal PTS nanti. Ini nggak akan selama program linear karena materi matriks baru sedikit dan porsi matriks di soal PTS besok juga nggak terlalu banyak. Oke, jadi karena materinya mudah, insya Allah kalian cepat paham. Bismillah. Oke, next langsung aja ke soal kita. Tulisannya jelek banget. Oke, maklum ya, udah malam. Oke. Diberikan A, B, dan C. Tentukan ordo matriks A, B, C. Oke, ordo. Apa itu ordo, Mi? Jadi kita punya matriks itu adalah baris dikali kolom. Jadi kalau Umi bicara tentang ordo, berarti Umi harus menghitung banyaknya baris dikalikan dengan banyaknya kolom. Kalau Umi punya banyaknya baris dari A, itu ada, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, maka kita punya di sini banyaknya baris ada 3 ya, ada 3. Maka Umi punya di sini banyaknya baris ada 3, maka Umi punya di sini 3. Kemudian Umi punya kolom. Kolomnya Umi punya 1, 2, 3. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Maka Umi punya cara menuliskan ordonya 3 kali 3. Oke, ordo A adalah 3 kali 3 ya. Jadi bisa dipahami banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Jadi kalau B gimana, Mi? Nah, lihat di B ini banyaknya baris berapa? 1, 2, 3. Oke, kita punya 3 dikali dengan kita punya kolomnya berapa? 1, 2. Oke, 1, 2. Maka kita punya dikali 2. Jadi cara B ordonya adalah 3 kali 2. Gampang kan? Nah, jadi kalau misalkan Umi punya C, C tinggal 3 kali 2 ya. Jadi kita punya 3 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 2. Oke, itu cara menentukan ordo. Easy ya. Tentukan diagonal utama matriks A. Wow, diagonal utama. Nah, jadi kalau Umi punya matriks persegi, ya, ini namanya matriks persegi di mana kita punya banyaknya garis dan banyaknya baris dan kolomnya itu sama, maka kita sebut dia sebagai matriks persegi. Di sini spesial karena kita mengenal diagonal utama dan diagonal samping. Perhatikan mana diagonal utama, Mi? This is diagonal utama. Jadi yang warna pink, di sini Umi punya ini diagonal utama. Sedangkan di mana diagonal samping? Ini diagonal samping. Jadi kita punya diagonal utama berarti elemen-elemennya yang mana? Min 2, min 1, 6. Yang warna pink ya. Kami ganti warna pink aja deh. Umi ganti warna biru aja. Jadi kita punya di sini diagonal utama matriks A itu min 2, min 1, dan 6. Sedangkan diagonal sampingnya min 1, min 1, dan 2. Oke, yang warna hijau. Nah, kemudian tentukan nilai dari 2B plus C. Wow. Oke, 2B plus C berarti kita punya 2 kali matriks B, 2 dikali matriks B, 2 min 3, 1, 0, 1 min 1, ditambah C. Maka Umi punya seperti ini. 5, 1, 2, 1 min 2, 3. Oke, Umi punya seperti ini. Maka tinggal Umi kalikan. Oke, Umi kalikan. Ini 2B, maka Umi punya 2 dikali 2,
Jadi kalau perkalian dengan skalar, perkalian dengan bilangan, kita kalikan dengan semua elemennya. Maka Umi punya 2 kali 2 di sini 4, 2 kali 0, 0, 2 kali min 3, min 6, 2 kali 1, 2, 2 kali 1, 2, 2 kali min 1, min 2. Baru selesai itu kita tambahkan dengan C. Oke, cara menambahkan matriks gimana? Oke, tambahkan elemen-elemen yang di posisi yang sama. Berarti kita punya 4 tambah 5, 9, 0 tambah 1, 1, 6 tambah 1, min 5, 2 tambah min 2, 0, 2 tambah 2, 4, min 2 tambah 3, 1. Maka Umi punya seperti ini adalah 2B ditambah C. Jadi ini adalah 2B ditambah C sama dengan ini dia hasilnya. Oke. Next, tentukan A transpose, B transpose, dan C transpose. Apa itu transpose, Umi? Jadi transpose itu adalah memutar posisi matriks sehingga dia baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Jadi kita menukar posisi baris dengan kolom. Nah, perhatikan. So, Umi mau menentukan A transpose di sini. Oke, Umi hapus dulu ya yang diagonal utama sama diagonal samping ya. Nah, misal Umi punya ini. Nah, maka Umi akan mentranspos A, artinya Umi pindahkan yang tadinya baris pertama, min 2, 3, min 1 kan baris pertama nih. Umi buat dia jadi kolom pertama. Min 2, 3, min 1. Baris kedua, 1, min 1, 0. Umi buat jadi kolom kedua. Kemudian baris ketiga, 2, 5, 6. Umi buat menjadi kolom ketiga. 2, 5, 6. Dah, ini adalah hasil transpose dari A. Berarti kalau B transpose gimana? B transpose berarti kita punya baris pertamanya 2, 0. Kita buat jadi kolom pertama, 2, 0. Baris kedua min 3, 1. Maka kita jadikan kolom kedua. Baris ketiga 1, min 1. Berarti kita punya 1, min 1. Seperti itu. Easy kan? Oke, berarti kalau C transpose 51 baris pertama, lihat di sini 51. Maka Umi punya 51 di sini. Kemudian 1 min 2, 1 min 2, kemudian 2, 2, 3, maka Umi punya 2, 2, 3. Maka inilah yang disebut dengan transpose. Oke. Nah, jadi kita punya transpose, kemudian penjumlahan, perkalian dengan bilangan, diagonal utama, diagonal samping, dan juga ordo. Lanjut, kita ke poin F, yaitu perkalian matriks. Oke. Syarat dua matriks dikalikan tahu ya. Jadi banyaknya baris matriks yang depan, banyaknya kolom matriks yang depan itu sama dengan banyaknya baris dari matriks yang di belakang. Jadi di sini kalau Umi mau ngaliin A dikali B, maka perhatikan banyaknya kolom A 1, 2, 3 itu harus sama dengan banyaknya baris di B. Maka ini bisa dikalikan ya. Kita punya min 2, 3, min 1, 1, min 1, 0, 2, 5, 6 dikalikan dengan B. Maka Umi punya 2, min 3, 1, 0, 1, min 1. Oke, perhatikan di sini. Umi kali ini. Perhatikan ya. Min 2, Umi kalikan dengan 2. Oke, ini hasilnya. Min 2, Umi kalikan dengan 2. Min 4 ya. Ditambah. Pakai warna merah. Warna ungu aja. 3 dengan min 3. Oke, jadi lihat urutannya ya. Punya 3 sama min 3 kalau dikaliin negatif 9 ya. Min 9, kemudian ditambah min 1 dengan 1.
Oke, kita punya di sini min 1 kali 1 min 1. Next. Oke. Next mau di sini? Oke, kalau di sini berarti kita tetap di baris pertama. Tapi ke kolom kedua. Jadi kita punya min 2 kali 0. Kita punya 0. 3 kali 1. Kita punya 3. Min 1 kali min 1. Kita punya 1. Kemudian di sini lanjut ke baris A yang kedua, 1 kali 2, kita punya 1 kali 2 itu 2. Min 1 kali min 3, kita punya ditambah 3. Kemudian 0 kali 1 ditambah 0. Kemudian 1 kali 0, 0. Min 1 kali 1, min 1. 0 kali min 1, kita punya 0. Nah, kemudian yang terakhir, baris ketiga, kolom pertama, kita lihat 2 kali 2, 4. 5 kali min 3, kita punya min 15. Kemudian 6 kali 1, kita punya 6. Kemudian di sini 2 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. 6 kali 1, kita punya min 6. Itu perkalian matriks ya. Ya, jadi kita punya hasil kalinya min 4, min 9, min 1. Kita punya min 4, min 14. Kemudian 4. Kemudian di sini 5. Kemudian di sini min 1. Kemudian di sini kita punya min 5. Kemudian di sini kita punya min 1. Sehingga kita punya ini adalah hasil perkalian A kali B. Oke? Nah, sekarang silahkan dengan melihat ini kalian kerjain sendiri. Kayak mana sih nyari A kali C? Oke. Silahkan cari, kemudian kalian bisa paham kayak mana cari perkalian matriks. Oke? Next, kita lanjut. Nah, jadi topik kita yang kedua adalah mengetahui dua matriks kapan dikatakan dia sama. Yang pertama kita M dan N ordernya jelas ya, 3 kali 3, 3 kali 3. Nah, kemudian jika M sama dengan N, tentukan nilai dari 3X dikurangi 2Y. Nah, perhatikan, dua matriks dikatakan sama apabila setiap elemen-elemennya itu sama. Nah, kita punya karena M sudah diketahui sama dengan N, maka ini setiap elemennya sama nih. Kita punya 2 sama 2, 4 sama 4, dan seterusnya. Maka kita punya, oh ini 2, ini X. Oh, berarti kita punya X sama dengan 2, ya, karena 2 ini sama matriksnya. Berarti kalau gitu 5Y sama dengan 5. 5Y sama dengan 5. Berarti Y-nya sama dengan berapa? 5 bagi 5, sah? 1. Kemudian min 3 sama min 3, min 2 sama min 2, min 2 sama min 2, 5 sama 5. Kemudian kita punya ini. 2X plus Y sama dengan 5. Nah, kita punya X-nya 2. Berarti 2 kali 2. Y-nya 1. Benar ya? Sama dengan 5. Oke, benar. Berarti dua matriks ini kita udah diketahui sama. Maka kita punya X-nya 2, Y-nya 1. Maka nilai dari 3X min 2Y gimana? 3 dikali 2 dikurangi 2 dikali 1. Maka kita punya 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi kita punya nilai 3X min 2-nya, min 2Y-nya adalah 4. Seperti itu. Easy sekali. Oke. Next. Lanjut. Oke, ini soal terakhir kita tentang matriks. Oke. Langsung tentukan P kali Q. Oke. Baru aja tadi ngerjain P kali Q kan? P kali Q. Sama dengan apa? Sama dengan 21 min 35 dikali dengan 352 min 1. Kayak mana caranya, Mi? Ya tadi kita punya ping 2 dengan 3, kita kalikan, hasilnya berapa? 2 sama 3. 2 kali 3 kita punya 6, kemudian ditambah. Nah, kemudian kita punya 1 dengan 2. Oke, ingat ya, baris dikali kolom. Oke?
Berarti kita punya 1 kali 2, yang merah kita punya 2. Nah, dan seterusnya, maka Umi punya di sini kolom pertama, kolom kedua, baris pertama, ingat baris pertama, kolom kedua di sini 2 kali 5, 10 dikali 1 kali ditambah 1 kali min 1, kemudian min 3 kali 3, min 9 ditambah 5 kali 2, 10, kemudian min 3 kali 5, min 15 ditambah 5 kali min 1, berarti kita punya min 5 ya. Dah, berarti kita punya P kali Q-nya sama dengan 8, 1, 9, min 20. Oke, ini adalah P kali Q. Kemudian tentukan P kuadrat dikurangi 2Q. Oke, maka kita harus cari P kuadrat gimana, Mi? P kuadrat berarti P kali P. Artinya kita punya 21 min 35 dikali dengan 21 min 35. Jangan dikuadratkan masing-masing ini ya. Masing-masing ini dikuadratkan 4. Jangan. Hasilnya beda. Jadi bukan dikuadratkan per elemen, tapi kita kalikan matriksnya P kali P. Maka kami punya 2 kali 2, 4. Ditambah 1 kali min 3. Min 3. Kemudian Umi punya 2 dikali 1. 2. Ditambah 1 kali 5, 5. Kemudian Umi punya min 3 kali 2, min 6. Kemudian ditambah 5 kali min 3, itu min 15. Kemudian Umi punya min 3 kali 1, min 3. Kemudian ditambah 5 kali 5, 25. Oke, jadi kita beda hasilnya ketika kalian kuadratin per itemnya. 2 dikuadratin, 1 dikuadratin, negatif 3 dikuadratin dengan kita kalikan P kali P seperti ini ya. Jadi kalau nyari P kuadrat itu P kali P, bukan dikuadratin ya. Bukan dikuadratin per itemnya. Oke, kalau kita punya 1, 7, kemudian min 21, kemudian di sini 22. Oke, ini P kuadrat. Terus kita punya P kuadrat minus 2Q. Berarti kita butuh cari 2Q. Oke, kita cari 2Q di sini deh. 2Q berarti 2 dikali 35, 2 min 1, maka Umi punya 2 kali 3, 6, 2 kali 5, 10, 2 kali 2, 4, 2 kali min 1, min 2. Maka Umi punya ini, maka Umi punya 1, 7, min 2, 1, 2, 2, dikurangi dengan 6, 10, 4, min 2. Oke, berarti kita punya hasilnya adalah 1 kurangi 6, min 5, 7 kurangi 10, min 3, min 2, 1 kurangi 4, min 25, 22 dikurangi negatif 2, 20. Bukan ya, 24 ya. 24, sorry. 24. Oke, ini dia hasilnya. P kuadrat min 2, min 2Q. Jadi stepnya P kuadrat itu P kali P ya. Jadi matriksnya kita kalikan, kemudian 2Q, 2 dikali Q. Oke, jadi kita dapat hasil itu. Oke, tentukan P inverse dan Q inverse. Oke, pertama Umi mau nentuin determinan P dulu deh. Determinan P. Apa itu determinan, Mi? Jadi determinan kalau untuk matriks 2 kali 2 itu adalah diagonal utama dikalikan dikurangi dengan diagonal samping. Oke, jadi kalau Umi bertanya determinan berarti kita berbicara tentang itu. Diagonal utama 2 kali 5 dikurangi dengan diagonal samping 1 kali min 3. Maka Umi punya 10 dikurangi dengan min 3. Maka di sini Umi punya 10 dikurangi minus 3, kita punya 13. Itu adalah determinan. Oke. Kemudian Umi akan cari determinan Q. Determinan Q gimana? Determinan Q juga sama cara nyarinya.
diagonal utama, yaitu 3 dengan min 1, berarti 3 kali min 1 dikurangi dengan diagonal sampingnya, itu 2 kali 5. Maka kita punya min 3 dikurangi 10, maka kita punya min 13. Nah, seperti itu untuk mencari determinan dari sebuah matriks. Nah, pertanyaannya, kan yang ditanya inverse nih. Oke, kita cari inverse ya. Untuk matriks 2 kali 2, gimana caranya inverse-nya, Mi? Nah, inverse itu dapat kita cari dengan cara rumusnya. Kalau Umi punya seperti ini, maka Umi punya P inverse itu adalah 1 per determinan P dikali, perhatikan matriks yang ini, diagonal utama dibalik, jadi posisinya 25, jadi 52. Oke, diagonal utama dibalik, diagonal samping yang warna pink diubah tanda. Jadi dari negatif 3 jadi positif 3, yang satu jadi negatif 1. Mereka berubah tandanya. Kalau kita punya ini. Nah, ini determinan P tadi berapa? Kita punya determinan P adalah 13. Jadi kita punya inverse-nya adalah 1 per 13 dikali ini. Maka kita punya 5 per 13 min 1 per 13, 3 per 13, 2 per 13. Ini dia inverse-nya. Oke, sekarang coba cari inverse. Ini kita punya 1 per determinan I, kita punya min 13. Ingat, diagonal utama dibalik, jadi ini min 1, di sini jadi 3. Diagonal samping diubah tanda. Jadi kalau positif 2 jadi negatif 2, kalau positif 5 jadi negatif 5. Maka kita punya di sini inverse-nya Q adalah 1 per 13, 5 per 13, 2 per 13, dan negatif 3 per 13. Oke, jadi seperti itu untuk cara mencari inverse dari matriks berorder 2 kali 2. Udah bukan? Nah, jadi itu selesai sudah materi kita ya untuk PTS kali ini. Wah, udah jam 10.41. Oke, afwan, silahkan nanti tonton pas habis tahajud aja. Umi mohon maaf lahir dan batin karena kemalaman. Umi cukupkan. Let's close our study by reciting Alhamdulillah and akhiratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, untuk pertemuan bukan. Untuk video ini Umi cukupkan. Semoga nanti kalian dimudahkan PTS-nya besok. Semangat. Semoga Allah lancarkan dan memberikan nilai yang terbaik. Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi.